Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar pelajaran parenting dari Ibu Eli Resman sering membuat diri ini jelek, seperti menabok muka sendiri. Maka usaha menyebarkan video ini adalah bentuk safe reminder untuk saya pribadi agar apa yang saya sebarkan menjadi pelajaran yang benar-benar menancap kuat di dalam diri, terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bersama anak-anak. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Ibu Eli Resman. Beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan. Satu, tentang kasus LGBT ini. Jadi ternyata cara kita mengasuh anak itu dipelajari bertahun-tahun, ya. Cuman kita abai, kita pingsan, kita nggak tahu bahwa kita dipelajari. Apa hasilnya? Satu, cara kita mendidik anak laki-laki kita salah total sejak merdeka. Tuh. Yang kedua, cara kita ngomong panjang sekali. Cara kita ngomong banyak sekali korupsinya. Jadi korupsi itu bukan hanya uang, bukan Setia Novanto aja. Urusan papa minta saham apa? Ya, bukan. Jadi cara kita ngomong itu korup. Ya, korup itu menimbulkan anak-anak kita yang lemah jiwanya, lemah berpikirnya, lemah dalam kemampuan memilih, lemah dalam kemampuan mengambil keputusan. Itu penting sekali, teman-teman catat itu. BMM. Oke, gini deh, tangan kiri boleh nggak tangan kiri begini? Ya nggak peduli pimpinan organisasi atau bukan. Ya oke ya, terus tepuk temannya sebelah bilang B M M. Ya, B-nya untuk berpikir, M-nya untuk memilih, M yang satu lagi mengambil keputusan. Nah, saya belok kiri sedikit ya, boleh nggak belok kiri sedikit? Ya. Kemampuan berpikir itu sudah memang tidak diperhatikan dalam pengasuhan kita. Padahal banyak banget ayat Quran bilang afala taqilun, afala tatafakkarun. Tapi kita nggak taqilun. Akal itu nggak sempurna kita gali pada anak kita karena cara bicara kita itu tadi memerintah, meremehkan, membanding-bandingkan, menyalahkan, mencap itu korup. Sudah, kita nggak kaulan kariman, kita nggak kaulan balighan, kita nggak kaulan maithuran, kita nggak kaulan sadidan. Itu banyak banget yang kaulan layinan, enggak. Gitu. Jadi itu dipelajari, padahal itu semuanya sudah ada gitu loh dalam kitab suci kita. Jadi satu, kesalahan pengasuhan anak laki-laki. Kenapa? Karena sebetulnya anak laki-laki itu, saya mundur sedikit jadi takut lompat, takut nggak ke Uber. Anak laki-laki itu otaknya beda. Nanti kalau mau tanya bagaimana perbedaannya, tanya Pak Dokter. Tapi yang tahu saya beliau kiri lebih banyak, lebih kuat, kita kanan lebih kuat. Tapi sambungan antara kedua belahan otak kiri kanan itu lebih tebal kita. Makanya kita kalau stres masih bisa mikirin, aduh obat mertua belum dikirim, besok arisan masak apa ya, celana hitam anak belum dibeli gitu loh. Ya terus apalagi semua kita masih bisa, aduh rapat wanita Islam apa yang mesti dibahas, itu bisa. Kalau bapak mikirin kantor aja dibawa pulang kantor juga gitu. Sampai situ jelas ya. Kalau kita minta bapak memperhatikan hal yang kecil-kecil kayak kita, suruh dia pakai rok. Oke. Jadi itu satu. Kedua, cara berpikir yang otak kiri itu enggak kita bangunkan gitu loh. Karena berikutnya ini nih, ayah kurang perannya dalam pengasuhan. Yang ketiga, tapi saya mulai dari anak laki-laki salah asuh. Salah asuhnya karena ayahnya nggak berperan, ya. Jadi mereka pelajari banget itu. Nah, semakin kemari kalau dianalisa dari kohort, jadi zaman saya generasi X itu, saya pulang ke rumah, ayah saya nggak lama pulang. Ayah saya berkantor di samping rumah. Begini di teras berikutnya, terus paling jauh jaraknya cuma dari rumah saya sawah besar ke Istiqlal, kantornya di situ sebelahnya Istiqlal. Kenapa ya saya berkantor di sebelah? Karena dia pengen sholat 5 waktu sama anaknya, sama isi rumah 5 waktu sampai beliau meninggal 5 waktu. Ya, nah jadi saya punya ibu yang kalau saya pulang saya dapat roti panas. Benar-benar ibu saya belajar sama tante Giok 3 rumah. Jadi saya dapat ayah saya dapat ibu saya. Sekarang sudah ya, saya jangan bilang sekarang dulu. Setelah itu perempuan-perempuan belum tinggi pendidikannya sekelas ibu saya, belum tinggi.
Begitu generasi saya, generasi baby boomers, ya, yang lahirnya 50-an, 50, saya 51, saya udah mulai pendidikan tinggi. Mulai deh gitu loh, ada kesetaraan tuh. Sorry. Jangan kesetaraan, karena saya mau bicara kesetaraan belakangan. Jadi begitu ibu saya dibesarkan oleh ibu saya. Coba ibu bapak, ibu-ibu lihat ke dalam dirinya sendiri ya. Saya dibesarkan oleh ibu saya, diajarin menyulam, masak semua masakan, semua sulaman Padang saya bisa. Bordir, saya mulai bordir kecil sampai bordir spray saya bisa. Merangkai bunga saya bisa. Saya bahkan bisa melukis kain dengan ini. Pokoknya semua keterampilan perempuan, masya Allah, tabarakallah saya bisa. Saya bisa masak 2 jam 8 jenis masakan, ya, bahkan bisa 12. Begitu ibu saya melatih saya, penting sekali karena saya jualan nasi di Amerika. Siapa yang tahu hidup ke depan. Nah, sudah ya. Jadi saya bisa menyulam segala macam. Begitu anak saya ajarin masak, tapi dia bilang, well, mommy, it's a lot of restaurant right now. Ya, dia belajar, tapi dia bilang, we going to have a different husband from you. Jadi dia akan punya suami yang lain, dia bilang, yang akan masak masakan Aceh tiap hari. Nah, terus kemudian begitu generasi saya, ternyata saya bekerja. Saya mulai, walaupun perusahaan saya perusahaan pribadi, saya mulai menitipkan anak saya, tapi saya dan suami saya udah mulai ada bergaining. Tidak seperti ibu saya dengan ayah saya. Anak saya, ya, anaknya Inong sama anaknya Dr. Vidi mulai lebih hebat lagi. Sudah dari sebelum mereka lahir, generasi di atas itu udah ada bergaining dengan laki-laki. Nah, karena laki-laki tadi, anak laki-laki ini tidak disiapkan menjadi sesuai dengan otaknya bahwa dia harus hamba Allah yang takwa, neraka harus dia lebih takut daripada nggak punya uang. Kemudian dia harus menjadi calon suami yang baik, calon ayah yang baik, ya, pendidik bagi istri dan anaknya, pengayom bagi keluarganya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nggak ada dalam kamus kita. Karena ayah tidak hadir, maka yang mendidik anak laki-laki adalah ibu-ibunya. Jadi, gini, kecil dibuat curhat. Ini anak laki-laki nih dibuat curhat. Oke, gila banget bapakmu. Itulah makanya mama bilang, keluar. Ya, jadi si anak udah dibentuk, udah nggak suka sama tokoh ayahnya. Dan tokoh laki-laki lain, nggak sengaja. Coba deh, gede sedikit dia bisa naik sepeda motor. Apa kata ibunya? Pak, gatel banget Pak, udah mau nggak enak nih muka Pak, anterin dong Pak ke salon Pak. Aduh capek sekali, udah praktek seharian gitu kan. Tuh, terus udahlah, suruhlah antar sama anakmu. By the way, saya sama Pak Vidi sama-sama nggak punya anak laki-laki. Jangan takut, ini cuman drama. Jadi dia antar sama anakmu gitu, dianterin nih sama anak lain. Nganterin, ya udah mama cuma kerimbat doang, ayo dong anterin dong gitu kan. Udah sampai ke sana, daripada lo mundar mandir ya udah deh sekalian kamu mau perawatan apa? Jangan bilang astagfirullah. Banyak banget kejadian kayak begini. Jadi anaknya sekaligus perawatan. Siapa yang mengintroducer? Siapa yang pertama sekali membuat otak kiri menjadi agak kanan? Ibu. Oke, look into yourself. Ya, berayah tiada bukan anak-anak kita. Iya, kita jangan ngomong yang di luar yang gede-gede deh, start from us. Karena cara kita itu dipelajari, kita ngaji setiap hari. Kepegang nggak anak laki-laki kita? Sama kepegang nggak anak perempuan kita? Karena anak perempuan itu butuh ayahnya juga. Ya, pagi ayahnya kelihatan, sepanjang hari sampai malam tidak. Ya, malam juga ngomong cuma sebentar begini. Oke, bagaimana kabar? Sudah ngaji, sholatnya udah? Oke, ya. Belajar baik-baik. Oke, ayah cari uang, kamu belajar. Emang anak cuma butuh itu? Banyak banget ayah-ayah ngomong serentang jarak tangan dengan anaknya. Ya. Ya Allah, nyes sekali mendengar fakta bahwa sejak zaman merdeka kita telah salah mendidik anak laki-laki kita. Semoga semuanya belum terlambat. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki. Jika sudah tahu ilmunya, maka mari kita perbaiki cara pengasuhan anak laki-laki kita. Semoga Allah mudahkan dan ridhoi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.